Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tugas Ladini Maroao, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Sriwijaya, bidang studi kimia, unit kerja SMA Negeri 1 Sirombu. Berikut saya sampaikan video pembelajaran saya yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Sirombu pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Ini hari apa ini? Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 6 Oktober 2022. Ya, di mana kita setiap hari Kamis ada mata pelajaran Kimia. Nah baik, semoga sebelum kita memulai pembelajaran kita seperti biasa kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Arini. Terima kasih Arini. Nah, Bapak absen dulu ya. Dengarkan namanya. Absen Jelvan. Hadir, Pak. Adven. Ardi. Arini. Saya Pak. Arniwati. Hadir Pak. Bless. Hadir Pak. Carietis. Hadir Pak. Kristoffer. Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa? Ikatan Budaya. Ikatan kimia. Apalagi di mana ikatan kimia itu apa? Tiga. Terbagi 3. Apa saja itu? Ya, terbagi 3 di mana ada ikatan ion, logam. Kenapa mereka membentuk ikatan kimia? Apa tujuannya mereka membentuk ikatan kimia atau membentuk kimia? Ya, untuk mencapai kestabilan, di mana masing-masing unsur itu belum stabil kecuali golongan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk molekul. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi atau SEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Jadi ada 2 teori nanti untuk menentukan bentuk molekul ini, yaitu teori KSPR dan teori domain elektron. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi dalam menentukan bentuk molekul dan menerapkan teori domain elektron. Tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan teori pasangan elektron valensi ini. Nanti siswa kami dengan menggunakan teori pasangan elektron valensi ini dapat menentukan bentuk molekul. Demikian juga dengan menggunakan teori domain elektron, siswa-siswi kami diharapkan dapat menentukan bentuk molekul. Jadi ada 2 untuk menentukan bentuk molekul. Nah, di layar ada gambar, ada 3 gambar. Apa yang Anda lihat pada gambar yang pertama? Itu gambar pertama itu apa? Air. Kemudian di gambar kedua itu apa? Ada asap. Dan yang ketiga itu ada lumpur. Nah, setelah melihat gambar itu, apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada? Yaitu bagaimana bentuk molekul daripada H2O.
dengan cara atau dengan menentukan teori dengan menggunakan teori TCPR tadi atau polivalensi dan dengan menggunakan teori domain elektron. Jadi yang kita pelajari ini sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan setiap hari kita harus konsumsi air. Demikian juga CO2 sering kita jumpai di mana di asap kendaraan juga ada. Ya, kemudian demikian juga pupuk sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau mengenai bentuk molekulnya mungkin tidak mengerti, apalagi dengan menggunakan teori yang disebutkan tadi, yaitu dengan teori polivalensi dan teori Domain elektron. Nah, inilah yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini, yaitu mengenai bentuk molekul, di mana masing-masing kelompok nanti mendiskusikan permasalahan yang ditampilkan di LKPD-nya dan dipresentasikan. Perwakilan kelompoknya nanti boleh dipresentasikan. Kemarin kan sudah Bapak suruh untuk membuat alat peraganya untuk membuka bentuk molekul, sudah? Sudah. Ada yang belum menyiapkan? Tidak. Semua ya? Sudah. Nah, ketika nanti ada yang tidak paham dengan apa yang kita pelajari, boleh ditanyakan atau mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, sebelum kita belajar mengenai bentuk molekul sebagai motivasi, ini namanya adalah Stephen Hawking, di mana beliau ini ada beberapa penelitian atau teori-teori yang sampai diakui dunia. Beliau ini hampir 40 tahun berada di kursi roda karena penyakit saraf. Dia menyatakan bahwa ada celah di balik suatu kesulitan yang bisa ditaklukkan jika mau menghadapi tantangan tersebut. Ya, mudah-mudahan ini memotivasi juga anak kami untuk lebih memahami mengenai bentuk molekul. Mari kita melihat video pembelajaran seperti berikut. Bentuk molekul ini penting untuk kita pelajari karena sebuah molekul memiliki bentuk atau struktur yang berbeda dengan struktur molekul lain dan dapat mempengaruhi sifat-sifat khusus dan sifat-sifat umumnya dari molekul tersebut, sehingga dapat bergerak lebih leluasa dan menghadapi ruang lebih besar. Nah, baik, itu tadi mengenai video pembelajaran mengenai bentuk molekul. Dari situ tadi kita boleh lihat bagaimana cara menentukan bentuk molekul, bagaimana menentukan pasangan elektronika, bagaimana menentukan pasangan elektron bebas, dan bagaimana menentukan bentuk molekul keseluruhan dan jumlah domain elektron. Ya, setelah mengetahui seperti itu, seperti yang terdapat di video pembelajaran tadi, maka silakan nanti anak-anak kami mengerjakan yang LKPD. LKPD-nya dikerjakan secara diskusi kelompok. Jangan sampai ada yang tidak diskusi. Ini juga nanti proses pada saat anak-anak kami melakukan diskusi akan Bapak nilai. Kemudian nanti setelah selesai, perwakilan masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan. Dan kalau ada masing-masing kelompok yang lainnya, silakan menanggapi. Boleh itu bertanya, masukan kepada kelompok yang menyajikan. Dan nanti juga kelompok penyaji menanggapi atau menjawab apa tanggapan dari kelompok yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Bapak bagikan LKPD-nya. Bagaimana kelompok 1 sudah? Sudah. Sudah. Tiga? Sudah. Nah, baik, karena sudah semua, silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang dijelaskan oleh teman kami Bless.
Baik teman-teman semua, saya akan menjelaskan RKPD yang diberikan oleh Bapak yang sesuai dengan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini soal yang diberikan kepada kami yaitu menentukan bentuk molekul H2O. Pertama-tama, kita akan menentukan struktur Lewis dari H2O. Cara menentukannya yaitu membuat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektronnya jadi elektron valensinya adalah 4. Kenapa bentuknya jadi V atau bengkok ke bawah? Karena pasangan elektron bebas lebih kuat dari pasangan elektron ikat. Notasinya yaitu AX2E. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Baik, jika ada pertanyaan, harapan, kritikan dari teman-teman kami, Silakan kalau ada mau ditanyakan atau menanggapi. Ada? Tidak? Sudah paham semua? Nah, silakan tepuk tangan dulu. Nah, benar ya, di mana di sini sudah disampaikan kawanmu, ini kan ini adalah atom pusat. Atom pusatnya siapa yang menjadi atom pusat di situ? Kemarin kita sudah membahas itu kan. Artinya atom pusat adalah salah satunya adalah dengan menentukan jumlah atomnya. Di mana jumlah oksigen di situ? Oksigen ada berapa? 1. Sedangkan hidrogen 2. Pasangan elektron bebasnya ada 2. Ada mau ditanyakan mengenai hal ini? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Nah, baik, kalau sudah paham kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2. baik, terima kasih yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi yang ada di RKPD yang dipaparkan oleh teman kami Fahmi. Baik, teman-teman semua, kami telah mendapatkan tugas yaitu mencari atau membuat bentuk molekul dari BeCl2 dan CO2. Untuk mengetahui rumus domain atau bentuk molekul dari BeCl2 dan CO2 tadi, maka kita cara pengerjaannya yaitu pertama, kita harus mengetahui elektron valensi. Baik, kita akan membuat struktur Lewisnya, yang dimana struktur Lewis ini atom pusatnya yaitu C, yang dimana C ini elektron valensinya ada 4 dan elektron valensi dari O yaitu ada 6. Ya, O nya ada 2 karena CO2. Pasangan elektron bebas yang terdapat di sini yaitu gak ada 0, dan pasangan elektron ikatnya yaitu 2. Kenapa 2? Karena dia mengikat. Dia menarik O sebelah menarik kepunyaan si C dan sebelah juga menarik juga. Jadi dia terikat 2. Ya, bentuk molekul di atas yaitu linear. Kenapa linear? Karena sama-sama kuat, yang sama-sama unsurnya ditarik. Sama-sama kuat unsur yang menariknya dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi makanya dia disebut linear. Contohnya gini, dan dia mempunyai rangkap 2. Karena ini rangkap 2. Jadi dia linear. Lalu untuk mencari rumus domainnya, di mana rumus domain ini yaitu elektron valensi atom pusat dikurang pasangan elektron ikat per 2, yang dimana elektron valensi atom pusatnya yaitu tadi ada 4 dan pasangan elektron ikatnya yaitu ada 2. Jadi rumus domainnya yaitu AX2.
Baik, kami akan melanjutkan yang kedua yaitu BECL 2. BECL 2 ini untuk mengetahui bentuk linearnya serta rumus domainnya, maka kita mencari sama halnya dengan CO2 tadi, kita mencari elektron valensi. Dan untuk mencari elektron valensinya yaitu konfigurasi. Untuk kita mengetahui elektron valensi dari BE itu yaitu 2 dan elektron valensi dari Cl itu 7. Lalu kita membuat bentuk molekulnya. Bentuk molekulnya ini harus kita buat dengan struktur Lewisnya. Yang menjadi atom pusatnya yaitu Be. Jadi di sini tidak ada pasangan elektron bebasnya. Yang ada di sini adalah pasangan elektron ikat. Contoh dari bentuk molekul BeCl2 itu seperti ini. Sama-sama ditarik dengan si Cl, jadi dia bentuknya linear. Jadi rumus domain yang bisa kita tentukan di BeCl2 itu yaitu AX2. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kami kembalikan kepada moderator. Baik, jika ada tanggapan dari kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan atau kritikan, kami persilakan. Ya, ada. Baik, saya akan menanggapi tentang molekul yang CO2. Nah, di situ ada bahwasannya PeB atau pasangan elektron bebas dari CO2 tidak ada, ya kan? Tetapi berdasarkan rumus yang dibuat oleh kelompok 2, di mana PeB menentukan PeB itu elektron valensi atom pusat dikurang pasangan elektron ikat dibagi 2, hasilnya 1. Namun kenapa rumus domain AX2? Harusnya kalau 1 pasangan elektron bebasnya berarti rumus domainnya itu AX2E atau AX2E1. Nah, menurut saya sebenarnya pasangan elektron ikat itu ada 4. Jadi ketika kita masukkan pada rumus elektron valensi atom pusat itu 4, ya kan? Dikurang 4. Pasangan elektron ikat 4 dan pasangan elektron atom pusat 4. Jadi 4 dikurang 4, 0. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Makanya bisa AX2. Demikian tanggapan dari saya. Oke. Mungkin ada kesalahan dari kami dan kami terima kasih kepada hari ini dan kami akan memperbaiki. Jadi kami akan mengulanginya bahwa pasangan elektron ikatnya yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Jadi makanya dia berangkap 2. Ya, seperti ini. Dan pasangan elektron bebasnya juga tidak ada. Jadi pasangan elektron bebasnya untuk mencari rumus domainnya yaitu elektron valensi atom pusat dikurang pasangan elektron ikatnya per 2, yaitu 4 kurang 4 karena pasangan elektron ikatnya 4 per 2 sama dengan 0. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus domain CO2 itu yaitu AX2. Bagaimana, apakah ada selain dari yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, Robert. Pokoknya hasil rumus domainnya itu AX4 ya. Karena nilai dari pasangan elektron ikatnya ada 4. Kenapa menjadi AX2? Ya, seperti yang dijelaskan hari ini tadi, karena 4 dikurang 4 per 2 kan 4 elektron atom pusatnya 4 dikurang pasangan elektron ikatnya 4. Jadi 4 kurang 4 0 per 2 jadi per 2 4 kurang 4 per 2 itu sama dengan 0. Jadi kami kembali ke Baik, terima kasih. Selain dari kelompok 4 dan kelompok 3, apakah ada dari kelompok 1? Tidak ada. Tidak ya? Tidak. Baik, kasihkan aplaus untuk kelompok. Jadi yang disampaikan kawan tadi benar ya. Jadi bedakan pasangan elektron ikat, bedakan dengan jumlah domain. Ya, di sini kan ada 2 jumlah ikatnya. Karena baik itu tunggal
maupun rangkap tetap dihitung satu. Tapi jumlah pasangan elektron bebasnya ada berapa? Jumlah pasangan elektron. Kalau dibilang sepasang itu berapa? Ada dua elektronnya. Nah, ada berapa pasang yang sepasang? Dua. Ada 1, 2, 3, dan 4. Makanya di sini dibuat 4. Ya, jadi kalau pasangan elektron ikatnya ada 4. Tapi jumlah ikatan yang dibentuk ada 2, di mana dia membentuk ikatan rangkap 2. Saya. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Bagus ya. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan melihat presentasi kelompok 3. Oke, baik teman-teman, soal yang kami dapatkan di dalam KPD kami yaitu CH4. Nah, dalam mengerjakan bentuk molekul seperti ini, kita harus menentukan elektron valensi dari kedua unsur dari senyawa CH4. Nah, dengan cara mencari konfigurasi dari kedua unsur. Yang pertama, dari konfigurasi dari atom C, unsur C. Nah, nomor atom dari C itu adalah 6, maka kita memperoleh elektron valensinya ada 4. Kemudian unsur H kita cari konfigurasinya yang dimana nomor atomnya H adalah 1, berarti elektron valensinya adalah 1. Kan sebelum menentukan gambar Lewisnya, kita harus menentukan yang dimana atom pusatnya. Nah, cara menentukannya adalah dengan melihat berapa atom dari senyawa ini. Nah, atom dari C adalah 1, sedangkan jumlah atom dari H adalah 4. Nah, di dalam membuat gambar Lewis yaitu yang paling kecil itu adalah atom pusat. Nah, yang paling kecil di sini adalah C, maka dia adalah menjadi atom pusat. Jadi kita utamakan nulisnya menjadi yang pertama. Nah, kemudian hanya ada 4. Jadi kita dapat menulisnya seperti ini. Nah, kita juga harus melihat bahwa C itu mempunyai elektron valensinya 4. Jadi dia mempunyai 4 elektron. Oke. Kemudian hanya ada 4 dan dia H itu mempunyai elektron valensinya 1. Jadi kita dapat menulisnya seperti ini. Jadi ini gambar Lewisnya. Setelah itu, kenapa kita membuat ini? Agar suatu unsur dapat mencapai kestabilan. Nah, dalam mencapai kestabilan ada 2 cara, yaitu dengan cara nilai elektronnya 2 atau 8. Kemudian, karena ini hanya 1, maka dia membutuhkan 1 elektron lagi, maka dia ambil 1 untuk C ini, H ini. Nah, begitu pun dengan ini, karena ini hanya 1. Ini kan elektron valensinya hanya 1. Jadi dia ambil 1 lagi. Jadi ini sudah stabil. Nah, jadi ini gambaran bentuk dari CH4 gambar Lewisnya. Kemudian kita menentukan dari sini, kita menentukan berapa pasangan elektron ikat dan berapa pasangan elektron bebas. Nah, dengan cara melihat elektron-elektron yang berkaitan. Nah, jumlah pasangan elektron bebas dari sini tidak ada karena mereka semuanya berikatan. Jadi yang kita simpulkan bahwa PB itu tidak ada karena dia, kalau tidak ada berarti nilainya 0 karena ini semua berikatan. Jadi PI-nya atau pasangan elektron ikatnya ada 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita akan melihat notasi domainnya. Nah, notasi domainnya ada rumus A X E. Nah, ingat bahwa A itu adalah atom pusat. Atom pusat itu adalah C. Nah, nilai atom pusat itu adalah 1, berarti dapat kita tuliskan yaitu A. Karena nggak mungkin kita tulis 1, berarti nilainya A. Kemudian X itu adalah pasangan elektron ikat. Nah, pasangan elektron ikat adalah ada 4. Jadi kita memperoleh X-nya ada 4. Kemudian untuk menentukan E-nya adalah pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas dari senyawa CH4 adalah 0. Maka kita dapat menulisnya bahwa E itu adalah 0. Nah,
Demikian, jadi ya dapat disimpulkan bahwa CA4 itu adalah tetrahedral. Baik, jika ada pertanyaan, saran, kritik pada kelompok 1, kelompok 2, 4. Tidak. Ya ada. Baik, kami persilakan kepada pertanyaan. Baik, kami akan menanggapi tentang struktur Lewis dari kelompok 3. Nah, di mana struktur Lewis tersebut sudah kalian stabilkan dengan memasangkan antara atom dari unsur H dengan karbon. Nah, untuk perbaikan, kenapa hanya H saja yang distabilkan? Itu C-nya belum distabilkan. Harusnya C mengambil semua, karena itu adalah ikatan kovalen. Demikian tanggapan dari kelompok kami. Ya baik, terima kasih tanggapannya sangat bagus. Kami berterima kasih. Ya memang benar yang dikatakan oleh teman kami hari ini. Ya, C ini juga karena dia belum stabil, maka sebenarnya dia mengambil juga karena nilai dari C atau valensi dari C adalah 4. Maka untuk mencapai kestabilan dia mencari 4 elektron lagi. Maka dia ambil 4 dari H. Jadi ini dikatakan bahwa elektron kovalen, ikatan kovalen. Jadi kalau dikatakan ikatan kovalen, jadi dia sama-sama membutuhkan. C membutuhkan dengan H, H juga membutuhkan dengan C. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai rumus nominalnya adalah AX4. Bola ini kami bawa untuk menggambarkan yang kami jelaskan. Jadi maksud gambar ini adalah gambar Lewisnya seperti yang ada di papan tulis. Maka gambar yang kita peroleh atomnya seperti ini. Jadi ini C ini ditarik oleh H, ini dia. H ini juga menarik di sini. H di atas inilah dia dan inilah H di bawah. Jadi sama-sama yang menariknya. Jadi ini adalah tetrahedral. Adakah pertanyaan lagi? Tidak. Ya, terima kasih. Ya, sudah jelas ya. Itu kalau E-nya 0, artinya tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi tidak perlu lagi ditulis. Baik, selanjutnya untuk kelompok yang terakhir, silakan perwakilan kelompoknya. Baik teman-teman, dalam LKPD kami dikatakan untuk memberikan contoh dengan bentuk molekul yang segitiga piramidal. Nah, di sini kami ambil satu contoh yaitu NH3. Yang pertama-tama yaitu membuat konfigurasi. Setelah itu baru kita mengetahui elektron valensi dari masing-masing unsur. Nomor atom nitrogen itu ada 7. Nah, saya di sini memakai konfigurasi kulit, di mana 2, 5. Berarti elektron valensinya itu 5. Untuk H, nomor atomnya ada 1, sehingga elektron valensinya itu 1. Nah, sekarang kita membuat struktur Lewisnya. Kita menentukan mana atom pusat dari senyawa ini. Nah, atom pusat dari senyawa ini yaitu N. Nah, ini dia atom pusatnya N. Elektron valensinya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, hanya ada 3. Elektron valensinya ada 1. Jadi, elektron valensi dari H ada 1, tetapi hanya ada 3. Nah, beginilah struktur Lewis dari NH3. Nah, sekarang kita menentukan bagaimana bentuk molekulnya. Nah, bentuk molekul dari NH3 teman-teman seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa ke bawah dia? Karena ada pasangan elektron bebas yang menekan pasangan elektron ikat. Ini ikat. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita hitung dulu pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikat. Pasangan elektron bebas ikatnya ada 3. Yang ini 1, 2, dan 3. Sehingga teman-teman ketika ada pasangan elektron bebas, maka
maka dia akan menekan pasangan elektron ikat. Karena pasangan elektron bebas lebih kuat dibandingkan pasangan elektron ikat. Nah, sehingga teman-teman, setelah kita menentukan konfigurasi, elektron valensi, struktur Lewis, dan berapa pasangan elektron bebas maupun pasangan elektron ikat, dapat kita menentukan rumus domainnya. Di mana rumus domainnya itu AXE. Atom pusat, pasangan elektron ikat, pasangan elektron bebas. Nah, A-nya ada 1, arti tidak perlu ditulis 1. X-nya pasangan elektron ikat, ada 3. Pasangan elektron bebasnya ada 1. Tidak perlu ditulis karena ketika kita sudah menulis E maka sudah melambangkan itu ada 1. Nah, inilah rumus domain dari NH3. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman, tapi yang lebih untuk dimengerti seperti ini. Kenapa ke bawah? Karena sebenarnya ini ada 1 pasang yang menekan sehingga dia ke bawah. Ada 2 elektron, 1 pasang. Tetapi ketika dia tidak ada pasangan elektron bebasnya, maka dia akan lurus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ada 3. Tapi kalau ada pasangan elektron bebas yang menekannya, maka akan ke bawah. Jadi seperti inilah gambar dari NH3. Ini segitiga piramidal. Nah, demikian saja yang dapat kami paparkan dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 4, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, jika ada pertanyaan, tanggapan, kritikan dari teman-teman semua dipersilakan. Baik, karena tidak ada, demikianlah diskusi kami dan kami akan menutup. Baik, itu tadi hasil presentasi masing-masing kelompok dan semuanya saya rasa sudah bagus ya jalannya diskusi, ada yang menanggapi dan kelompok penyaji juga menjawab apa yang ditanyakan oleh kelompok yang lain. Baik, selanjutnya untuk hasil LKPD-nya silakan dikumpulkan dan bersama dengan alat peraga yang sudah dipersiapkan. Nah baik, sekarang kita akan menyimpulkan hasil diskusi dari diskusi kalian tadi. Yang pertama, apa itu yang dinamakan dengan bentuk molekul? Bentuk molekul itu apa? Nah, silakan. Menurut saya, bentuk molekul adalah gambaran tentang susunan atom-atom dalam suatu molekul. Susunan atom-atom dalam suatu molekul. Ada lagi? Baik, tepuk tangan dulu untuk jawaban. Nah, semuanya betul. Tetapi bentuk molekul itu adalah gambaran di mana ada pasangan elektron bebas dan ada juga pasangan elektron ikat. Kemudian dibentuk oleh 2 unsur atau lebih, sehingga ada atom pusat, ada pasangan elektron ikat, dan ada pasangan elektron bebas. Ya, kemudian bagaimana langkah-langkah untuk meramalkan bentuk molekul itu? Silakan, Fahmi. Langkah-langkah, baik, menurut saya langkah-langkah untuk meramalkan bentuk molekulnya, yang pertama kita membuat konfigurasinya dan mencari elektron sendiri, lalu membuat struktur sehingga kita dapat mencari atau meramalkan bentuk molekulnya. Ya, ada lagi? Baik, ini silakan. Kita menentukan rumus domain yang bisa kita simpulkan dari berapa pasangan elektron bebasnya, berapa pasangan elektron ikatnya. Demikian. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Tepuk tangan dulu. Nah, itu juga sudah tepat seperti yang disampaikan oleh kawanmu. Baik, seterusnya apa itu pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas, PEI dan PEB? Apa?
Nah, silakan Pondorogo. Oke, baik, saya akan menjawab. Ya. Pasangan elektron bebas itu menurut saya adalah pasangan yang tidak digunakan oleh kedua unsur. Sedangkan pasangan elektronika adalah elektron yang sama-sama digunakan oleh kedua unsur untuk mencapai kestabilan. Baik, kalau dilihat dari pengertian tadi, pasangan elektronika dan pasangan elektron bebas bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Nah, terakhir dari pembelajaran kita dari awal tadi sampai di akhir, apa yang kalian pelajari untuk pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk molekul? Ya, Pangeran. Ya. Baik, yaitu pertama yaitu kita dapat mengetahui bentuk molekul, kemudian kita dapat menamai bentuk molekul dan mengetahui rumus dari bentuk molekul tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Tepuk tangan dulu untuk ya. Itu menurut kalian yang sudah kalian pelajari, mudah-mudahan sama dengan teman-teman kalian yang lainnya. Apa kendala atau apa kesulitan siswa-siswi kami pada saat mempelajari bentuk molekul, dan menurut kamu bagaimana pembelajaran yang kita lakukan hari ini? Silakan, pamit. Ya. Ya, menurut saya kondisi atau situasi yang dapat kita rasakan saat ini dalam mempelajari ini, menurut saya ya saya senang karena dapat mengetahui atau dapat membuat atau dapat mengetahui cara membuat bentuk molekul, cara menamai rumus rumahnya kayak mana. Ada lagi yang mau pendapat lain? Nah, silakan. Ya, menurut saya sendiri kendala yang pertama itu yang paling sering terjadi menurut saya menentukan rumus dari domainnya AX itu sering terjadi kesalahan, dan penggambaran dari gambar Lewis dari senyawa yang dibuat. Kemudian suasana hari ini saya sangat senang karena dalam pembelajaran molekul ini kali ini kita dapat memperhatikan langsung dengan melihat bola, karena senyawa sama seperti yang kita gambarkan tadi bahwa dia seperti bola. Baik, ada lagi yang lainnya? Nah, itu kan berdasarkan yang disampaikan oleh kawan. Jadi apa yang dia rasakan mungkin berbeda-beda setiap anak-anak kami semuanya. Apa kendalanya? Mungkin tadi seperti yang disampaikan kawan musik Pondorogonya, rumusnya apa? Mungkin pada saat menentukan pasangan elektron bebas ya. Nah, untuk memasukkan rumus pasangan elektron bebas kadang kita lupa karena kenapa? Ada tunggal, ada rangkap dan rangkap tiga. Supaya pembelajaran kita kedepannya lebih bagaimana? Apa yang mesti dilakukan? Harapannya bagaimana? Silakan. Ada kes ya? Silakan. Baik, harapan saya untuk pembelajaran kedepannya yaitu untuk terus memberikan tugas alat peraga kedepannya, karena dengan alat peraga kami atau kita bisa langsung bisa dengan cepat memahami apa materi yang akan kita pelajari. Tapi dengan adanya alat peraga itu membuat cepat memahami. Baik, cepat memahami katanya dengan alat peraga. Walaupun kita tahu bahwa kadang sulit juga untuk mendapatkan alat dan bahan yang sesuai dengan materi. Ada lagi yang lainnya? Baik, tepuk tangan dulu untuk jawab. Supaya ada kegiatannya di rumah, dibuka buku prakteknya mengenai bentuk molekul. Di situ ada kegiatan. Silakan dikerjakan di rumah, ya. Itu nanti dikumpulkan sebagai aktivitas kalian. Ada kegiatannya di rumah. Minggu depan kita akan belajar mengenai tata nama senyawa dan persamaan reaksi. Ada lagi mau ditanyakan? Iya. Kalau tidak, untuk penutup, silakan bawakan kita ke dalam doa Fahmi. Silakan Fahmi. Baik, mari kita fokus. Mari kita bersatu dalam doa. Berdoa selesai. Terima kasih Fahmi. Nah, demikian untuk hari ini.
Selamat siang, terima kasih. Siap.